Kiranya kita semuanya juga bisa sama-sama memberikan apresiasi untuk teman-teman yang sudah melayani Tuhan di musik dan pujian, sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan dan juga apresiasi untuk mereka semuanya, orang-orang muda yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja ini. Dan kiranya mereka semuanya juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yang ngamen cuma Ibu Gembala saja. Ya. Memang kadang-kadang kalau awal masih kurang panas Bapak Ibu. Tapi masa setelah bersorak-sore sedemikian tadi, masih kurang panas. Kiranya kita semuanya menyiapkan diri untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan ciri orang yang betul-betul mendengar firman Tuhan, salah satunya adalah mengamenkan firman. Betul ya, karena kalau gak dengar bagaimana bisa mengamenkan. Tapi saya lihat wajah-wajah yang ceria, semangat, dan siap untuk menerima firman Tuhan. Jadi pasti ini nanti sepanjang khotbah banyak yang amin, haleluya. Iya, karena kalau saudara mengamenkan firman, bukan hanya membuktikan saudara mendengar firman, tapi juga membuktikan kalau Bapak Ibu tidak mengacuhkan hamba Tuhan, haleluya. Gitu. Karena kalau saudara cuek sama hamba Tuhan, dosanya double. Saudara. Saya ini berangkat pagi-pagi dari rumah, tadi seperti biasa kami sekitar jam 3:30 lebih 1:15 sudah bangun, lalu kemudian prepare dan yang lain-lain. Tadi pagi saya sempat juga kirim materi PowerPoint ke Ibu Gembala, hanya saja ada satu yang tadi salah kirim, saudara ya. Saya semalam itu diberi sate sama jemaat, dikirimi sate sama jemaat. Saya baru berpikir, besok sarapan apa ya pagi-pagi begitu kan. Ternyata dikirimi sate. Ada yang bilang puji Tuhan, haleluya. Iya. Apa, mau sate biasa gitu lah. Enggak, itu jadi sesuatu yang luar biasa karena pas waktu saya batin sudah itu dikirim sama Tuhan. Jadi sebelum saya batin itu Tuhan sudah gerakkan jemaat untuk apa? Untuk bakar sate, pesen sate, orangnya bakar sate lalu kirim ke saya. Pas saya batin, pas gojeknya nyampe di depan rumah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Iya kan? Makanannya mungkin biasa saja, sate. Bapak Ibu juga biasalah makan itu. Tapi yang menjadi luar biasa momennya itu loh. Makanya saya percaya bahwa dalam setiap peristiwa dalam hidup saya, hidup kita semuanya, ada Allah intervensi di dalamnya. Amin. Nah, bukti dari saudara mendengar firman adalah mengamenkan firman. Dan saudara tahu waktu saudara mengamenkan firman, sebetulnya saudara sedang melayani Tuhan. Atau saya harus pancing Bapak Ibu ya, amin, begitu ya. Baru saudara mengamenkan, enggak usah lah ya. Kalau saudara sepakat dengan perkataan firmannya atau penjelasan mengenai firmannya, langsung saja aminkan. Karena mengamenkan firman itu membuktikan saudara melayani Tuhan. Saudara tahu pelayanan apa? Loh, sing amin tadi loh, barusan tadi. Waktu saudara mengamenkan firman membuktikan saudara melayani Tuhan. Pelayanan apa itu? Membangunkan teman sebelah yang mulai gini-gini. Jadi pendeta ini durung buka ayat, terus ngantuk-ngantuk. Gitu. Jadi waktu saudara amin, aminnya kenceng loh, dia bangkit dari kematiannya. Haleluya. Gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk amin, gitu. Apalagi kalau lihat sebelah ada yang mulai teklak-tekluk. Gitu. Tapi saya percaya hari ini tidak ada yang ngantuk, semua semangat di dalam Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri karena saya juga jarang-jarang melayani di ibadah raya di gereja kita yang kita kasihi ini. Nama saya Putut Petra Wulandaru Bapak Ibu ya, Putut Petra Wulandaru. Dalam pelayanan saya biasa dipanggil Petra, panggil Putut juga enggak apa-apa, asal jangan panggil saya Wulandari Bapak Ibu, jangan ya toh. Karena nanti saya jadi ingat hidup saya sebelum bertobat ya. Jadi sebelum bertobat memang Wulandari, hari ini sudah jadi Wulandaru, puji Tuhan ya. Saya lahir di Surabaya, besar juga di Surabaya, saya punya anak 2, puji Tuhan, masih kecil-kecil hanya selisih 15 bulan ya, 1 tahun 3 bulan, hanya selisih anak pertama saya dengan anak yang kedua. Anak saya yang pertama usia 7 tahun lebih, nanti Januari ini genap 8 tahun, Januari tanggal 19 Bapak Ibu ya, jangan lupa ya, jadi barangkali ada yang digerakkan Tuhan, enggak itu. Januari tanggal 19 dia anak pertama saya umur 8 tahun, anak yang kedua itu umur 7 tahun ya, April kemarin 7 tahun, jadi jaraknya memang enggak terlalu jauh. Jangan ada yang bilang kebobolan tak Pak, kok enggak kebobolan soalnya itu, emangnya
bal-balan. Memang saya sengaja untuk memperbanyak anak sebetulnya ya. Kalau saya misalnya masih cukup muda, saya akan banyakin anak. Kenapa? Demi menambahkan jiwa-jiwa di sekolah minggu, haleluya. Jadi itu ya. Anyway, so saya tidak akan berpanjang-panjang di awal ini supaya kita bisa menggunakan waktunya dengan lebih efektif. Karena saya tahu pengkhotbah yang disukai jemaat itu yang khotbahnya cepat, haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Kalau ibu gembala yang cepat gitu ya, berarti memang harus tidak boleh lama. Saya tidak akan gunakan waktu terlalu lama, semoga begitu. Yang penting firman bisa disampaikan dengan baik. Tema minggu ini adalah mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Itu adalah tema yang diberikan kepada saya. Dan secara khusus nanti saya akan membahas tentang 3 bagian berkaitan dengan waktu yang Tuhan beri, mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Yang pertama di dalam khotbah pagi adalah waktu yang Tuhan beri. Lalu nanti di ibadah kedua saya akan khotbah tentang bagaimana menjalani waktu yang Tuhan berikan itu. Lalu kemudian di bagian ibadah yang ketiga nanti kita akan sama-sama mengeksposisi satu bagian firman Tuhan berkaitan dengan waktu, khususnya di Efesus pasal yang kelima, ayat 15, 16, 17. Nah, saya beri judul menebus waktu. Jadi 3 pelayanan ini saya akan khotbah dengan 3 judul yang berbeda, tapi dengan satu tema yang sama, yaitu mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Kalau saudara ingin untuk mengikuti rangkaian khotbahnya, karena seluruhnya ini nanti berkaitan, saudara nanti bisa langsung beli DVD-nya di luar. Tidak ada mungkin ya, tapi bisa mengikuti. Atau kalau perlu ibadah 2 kali juga tidak apa-apa. Saya setiap minggu membiasakan diri Bapak Ibu untuk mengambil satu waktu saya berjemaat dengar khotbah. Kecuali misalnya seperti hari ini nanti kayaknya tidak nututi karena saya nanti sore juga harus pelayanan di Mojokerto, Bapak Ibu, di gereja GBT juga di sana, sehingga pasti nanti sampai malam. Nah, biasanya saya Seninnya cari ibadah, persekutuan doa begitu, supaya saya bisa duduk berjemaat dengar khotbah. Dan itu penting menurut saya. Jangan sampai hanya sering khotbah, tidak pernah dengar khotbah. Jangan sampai lupa untuk berjemaat, karena pasti berbeda itu. Makanya teman-teman pemusik sebetulnya idealnya harus menyediakan satu waktu ya pelayan-pelayan Tuhan untuk tidak ambil bagian dalam pelayanan aktif. Jadi duduk berjemaat untuk bisa mengikuti ibadah dengan seluruh rangkaiannya sebagai jemaat. Menurut saya begitu idealnya, tapi ya masing-masing orang berbeda. Tapi maksud saya begini, kalau saudara mau mengikuti ibadah kedua juga tidak apa-apa. Puji Tuhan ya. Mau ikut lagi juga tidak apa-apa, seluruh ibadah diikuti juga tidak apa-apa. Terus persembahannya lah ping 4 Pak. Nanti kalau ikut 4 kali ibadah kolektornya 4 kali. Ya gak apa-apa lah, saudara juga diberkati. Saya nanti juga begitu, haleluya. Anyway Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang waktu yang Tuhan beri. Puji Tuhan. Saudara, menarik sekali. Waktu ini adalah sesuatu yang kita tahu, kita ngerti ya. Betul ya? Halo? Betul ya? Ya kita tahu. Tapi tahukah saudara, ketika kita ditanya mengenai definisi dari waktu, seringkali kita bahkan bingung. Jangankan kok kita, seorang pemikir besar tentang waktu, seorang teolog, seorang filsafat yang terkenal sekali di zaman pertengahan, di abad pertengahan yang disebut dengan Agustinus dari Hippo itu pun juga pernah menyampaikan bahwa jika Anda tidak bertanya tentang apa itu waktu, nah saya sediakan di slide-nya, terima kasih teman-teman multimedia. Jika Anda tidak bertanya apa itu waktu, saya menganggap bahwa saya mengerti apa itu waktu, kata Agustinus. Tetapi jika Anda bertanya apa itu waktu, saya harus jujur menjawab, saya tidak tahu. Jangan saudara berpikir bahwa ya mungkin karena dia nggak terlalu pintar. Oh no, ini orang sangat amat pintar. Saya membaca salah satu bukunya tentang waktu ini, judulnya adalah Confession Bapak Ibu. Di buku yang ke-11 itu, waduh itu luar biasa sekali, mendalam sekali. Dan menurut saya, seluruh filsafat-filsafat berikutnya itu membahas tentang bagaimana cara Agustinus melihat waktu itu. Waduh luar biasa sekali. Jadi ini orang yang sangat pintar. Tapi sekalipun di dalam kepintaran dan hikmat Tuhan yang diberikan kepadanya pun, dia tidak bisa itu mengidentifikasi atau paling tidak apa, mendefinisikan tentang apa itu waktu. Kenapa? Karena menurut Agustinus dan kita pun juga harus mengaminkan bahwa apa? Waktu itu ternyata abstrak. Halo? Kalau misalnya kita ditanya, apa itu waktu? Susah mendefinisikannya. Apakah kita sedang menunjuk waktu itu ya seperti jam itu loh Pak. Lu pertanyaannya begini, sebelum ada jam apakah sudah ada waktu? Betul ya?
Jadi apakah jam itu waktu? Tidak. Jam adalah satu alat yang diciptakan untuk menunjuk suatu waktu tertentu. Tapi sebelum ada jam, waktu sudah ada. Betul sudah? Nah pertanyaannya lalu apa? Bagaimana itu? Itulah sebabnya kenapa ini kompleks sekali. Dan saya berharap Tuhan memberi saudara energi untuk betul-betul bisa mendengar firman. Saya tidak akan sia-siakan waktu untuk menyampaikan kebenaran ini. Saya juga berharap saudara antusias untuk mendengarkannya. Jadi jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang ngomong, jangan juga ada yang ngecek Shopee atau lain-lain itu. Karena sekarang makin jarang jemaat bawa Alkitab, saudara itu. Kalau ke gereja pakai apa? Handphone, haleluya. Gak apa-apa juga karena enak bisa di Zoom kan. Ada banyak terjemahan di situ. Saya pun juga aware dengan hal itu. Tapi bahayanya kalau ke gereja buka Alkitab di handphone itu banyak godaannya. Ayat-ayat pertama masih lihat itu gitu. Begitu sudah rodok kesuwen khotbah wis 20 menit terus mulai rodok bosen. Pas kok ada notifikasi dari Shopee gitu. Pesanan Anda sudah diterima oleh tetangga. Lu mateng gitu. Gak betah tuh, mencet lainnya itu. Atau kalau enggak ya pura-pura lihatnya Alkitab gitu, padahal Facebook, haleluya itu. Tapi di sini udah ada, haleluya. Enggak ada yang kelihatan, enggak. Saya percaya sudah semuanya fokus untuk firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, kalau misalnya kita bertanya tentang apa itu waktu, wah ini bisa sangat luar biasa sekali penjelasannya. Contoh misalnya, jika waktu itu ditunjuk oleh jam, buktinya orang punya jam yang sama. Betul ya? Ya jamnya beda-beda, tapi kan hitungannya tetap sama tuh. Saya kayaknya mau difoto sama Ibu Gembala. Oh, enggak. Pengkhotbah seperti saya itu kalau difoto candid, hasilnya hanya ada 2. Yang pertama mangap atau becucu. Nah begitu itu. Makanya daripada hasilnya jelek gitu, kalau ada kamera yang mengarah ya saya pose dulu lah biar rodok ganteng. Itu. Anyway, saudara, jadi kalau misalnya ditanya tentang apa itu waktu, buktinya orang punya hitungan jam yang sama. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 juga. Tapi anehnya bisa berbeda loh. Waktu di dalam diri manusia masing-masing. Contoh misalnya. Misalnya suami-suami diminta untuk menemani istrinya belanja. Nah sudah tahu bagaimana ibu-ibu kalau belanja kan. Ya tuh nge-mall, shopping gitu. Apika sayang, apika, cocok gak? Ini aku guys sepatu ini cocok gak ini? Masuk lagi kamar ganti gitu, coba lagi, belum lagi. Loh tapi ojo di lantai 2 ono kok, selisih 2.000 lumayan. Buka itu naik, apalagi kalau sudah ke pasar ratu, matang sudah itu. Bagi istri, kayaknya waktu itu gak terasa, betul ya? Bagi suami, itu. Suami boleh cubit istri yang rungokno iku, firman Tuhan iku teko Tuhan iku, begitu ya. Bagi suami di waktu yang sama bisa kerasa lama dan itu jalan penderitaan seperti jalan salib gitu, ngerti ya? Itu baru soal istri milih-milih, belum soal bayarnya, kan itu nambah. Makanya pikul salib itu adalah ngajak istri belanja, haleluya itu. Saya ditanya, apa itu pikul salib? Beri contohnya, ajak istrimu belanja, shopping, ya itu pikul salib. Jadi kayak begitu tuh, waktunya bisa apa? Sama, tapi apa yang dirasakan di dalam waktu bisa apa? Berbeda loh. Betul? Orang pacaran Pak, kalau telepon, zaman wartel, saudara semua pasti ini ya, ini pasti relate itu, ada wartel. 1 bilik itu kadang-kadang enggak semua wartel itu banyak biliknya, bisa cuma 2-3. Pas kita nunggu orang pacaran, dia itu pacaran sambil metingkrang gitu. Iya sayang, guya kita. Mari hari gitu. Ayo mas, cepetan mas. Siapa? Ya sayang. Terus tutuk gini itu. Bisa berbeda, orang telepon lagi pacar. Apalagi kalau kita disuruh nganter temen yang mau ketemu pacar. Kita jadi obat nyamuk Bapak Ibu itu. Anak-anak muda begitu itu misalnya. Bagi yang pacaran waktu berjalan kayak lambat. Bagi yang ini lebih lambat lagi gitu. Yang saya maksudkan apa? Waktu itu sama tuh 1 menit 60 detik. Tapi bisa berbeda bagi masing-masing orang. Aneh ya? Nah Agustinus menyatakan bahwa itu adalah disebut sebagai waktu yang subjektif dan waktu yang objektif. Waktu objektif itu yang tertera di jam. Waktu subjektif itu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi kalau begitu apa itu waktu? Makanya begitu kompleks sekali. Tapi apa yang perlu kita pikirkan adalah apa itu waktu berdasarkan firman Tuhan.
Apa kata Alkitab mengenai waktu? Dan itu yang akan kita bahas. Yang pertama, waktu adalah ciptaan Allah. Sama-sama katakan, waktu adalah ciptaan Allah. Allah sang pencipta waktu. Coba lihat dalam Alkitab kita, supaya kita terlihat lebih rohani, buka ayat. Haleluya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Lalu kita baca ayat 14 dan 16, perhatikan baik. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Perhatikan itu, ayat 14 saja cukuplah. Kita baca itu ya, di slide saya juga saya sediakan di ayat 14-nya. Perhatikan baik, tadi di ayat 34 Allah menciptakan terang, memisahkannya dengan gelap. Dan rupanya pada saat itu memang belum ada benda penerang tertentu. Tapi kemudian di ayat 14 diciptakannya lah benda penerang yang ternyata terang dan gelap itu menjadi pemisah dan pembeda dari satu rotasi waktu. Sudah ngerti maksud saya di sini? Karena apa? Karena di sini dikatakan, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Makanya kita bisa melihat perbedaan atau pergantian hari berdasarkan juga apa? Terang dan gelap itu, siang dan malam itu maksud saya. Oke ya? Jadi sebelum Allah menciptakan terang, gelap dan menjadikannya sebagai batasan dari pergantian atau rotasi waktu, belum ada waktu. Nah maksud saya? Waktu baru ada ketika Allah menciptakan terang gelap, benda-benda penerang itu, lalu kemudian melaluinya dijadikan batasan waktu. Nah kamu saya, baru disitulah waktu tercipta, waktu ada. Dan ini bersamaan ketika Allah menciptakan universe itu, alam semesta itu. But the question is adalah pertanyaannya, lalu sebelum diciptakannya waktu, bagaimana dong? Kan pasti ada suatu waktu, ada suatu masa, periode di mana belum ada waktu kan? Kenapa ya? Karena Allah itu sudah ada pada mulanya dan terus menerus ada karena dia kekal. Betul ya? Lalu di dalam kekekalannya itu dia menciptakan apa yang disebut dengan periode waktu. Berarti sebelum waktu diciptakan kan ada satu periode masa atau waktu. Walaupun sebetulnya tidak bisa disebut dengan waktu karena waktunya belum tercipta. Nah kamu saya? Nah apa itu? Lalu bagaimana dengan hal itu? Waduh ini bisa menjadi diskusi yang amat sangat mendalam saudara. Tentang bagaimana Allah, bagaimana keadaan sebelum ada waktu itu. Tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa itulah yang disebut dengan apa? Kekekalan. Itulah yang disebut dengan kekekalan. Apa itu kekekalan? Kekekalan itu bukanlah waktu yang dipanjangkan, tidak. Kekekalan bukanlah extended time. Bukan waktu yang diperpanjang, bukan. Tapi kekekalan adalah sebenarnya ada suatu masa di mana tidak ada hari ini, hari esok, hari depan, di mana tidak ada batasan waktu di dalamnya. Jadi benar-benar itu suatu waktu yang kita tidak pernah tahu bagaimana. Sebab begitu kita lahir di dunia, begitu juga kita ada di dalam waktu, sehingga kita tidak ngerti ada suatu kehidupan yang di luar waktu itu. Enggak amin, enggak mantuk lagi ya. Jadi saya enggak ngerti ya, Pak Saudara ngerti ya. Atau khotbahnya diganti aja ya. Kayaknya terlalu berat ya. 3 cara cepat kaya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin lebih menarik ya. Iya toh. Itu aja lah ya, saya punya khotbah itu ya 3 cara. Oh, enggak. Maksud saya begini Bapak Ibu. Well, memang saya tahu bahwa kadang-kadang kita lebih suka dengar khotbah-khotbah yang praktikal ya, khotbah-khotbah yang praktis, itu lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap, lebih applicable. Tapi tahukah saudara bahwa menurut saya Bapak Ibu, izinkan saya juga untuk menyampaikan hal ini, bahwa semua hal-hal yang bersifat praktikal itu harus didasari setidaknya pada 2 hal ini, yaitu pada bagian doktrinal yang tepat dan filosofikal yang tepat. Semua hal yang bersifat praktis itu, kalau teologianya gak benar, maka semua yang nampak baik, semua yang nampak indah, itu tidak punya dasar yang kokoh. Nah kamu saya. Bahkan tidak cuma itu,
Semua yang indah, semua yang nampak benar, tidak punya nilai yang lebih di dalam kekristenan itu. Kecuali kita belajar bagian yang bersifat apa? Philosophical and doctrinal itu. Contoh misalnya, kita harus berbuat baik. Semua agama mengajarkan itu. Semua sistem kepercayaan juga mengajarkan itu kan. Betul kan? So apa value kekristenan di dalam itu jika kemudian hanya soal pokoknya berbuat baik. Tidak ada value-nya yang lebih. Tapi begitu kita masuk dalam philosophical dan kemudian hal-hal yang bersifat doktrinal, baru kita tahu apa kelebihan Kristen di balik pengajaran tentang perbuatan baik itu. Contoh misalnya, dalam pelajaran doktrinalnya kita tahu bahwa perbuatan baik bukan demi supaya masuk surga. Perbuatan baik juga bukan demi supaya kita apa? Mendapatkan pahala. Karena dalam kekristenan itu pahala semakin dikejar, semakin menjauh. Nah ini sudah semangat berapi-api, sebentar lagi berasap-asap itu. Tolong sediakan apar ya untuk nyemprot saya itu. Saudara, gini itu. Mesti begitu tuh, tapi memang itu susah. Masuk dalam bagian yang bersifat doktrinal dan philosophical, itu susah. Mungkin tidak lebih dari 6% orang Kristen hari ini yang mau untuk menceburkan diri di dalam hal-hal itu. Tapi dengar baik-baik, kalau kita tidak mulai mendewasakan diri, serta juga apa, menggunakan akal budi kita untuk kita mempermuliakan Allah, maka nggak lengkap tuh dengan bagaimana kita harusnya mempermuliakan Allah. Sebab yang Allah kehendaki supaya kita mempermuliakan Dia adalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap apa? Akal budi, that's it. Ya tentu bisa ditambahkan dengan segenap dompet, haleluya. Tapi maksud saya begitu loh. Bukan sesuatu yang tanpa alasan, Yesus Kristus itu tidak mau meminum anggur bercampur empedu yang disodorkan kepadanya waktu dia disalib itu. Dia menolak itu, saudara. Kenapa? Karena memang itu minuman yang disodorkan bagi orang yang disalib supaya tujuannya waktu minum itu dia akan sedikit fly sebab fungsinya adalah seperti bius. Sehingga paling tidak orang yang dalam siksaan salib itu agak sedikit tidak merasakan rasa sakitnya dari penyiksaan di atas salib. Nah, maksud saya. Tapi ditolaknya, you know why? Karena begini loh, karena Kristus itu ingin menebus kita sepenuhnya di dalam kesadarannya. Sebab jika sedikit saja dari kesadarannya itu terbuang waktu itu, maka penebusan atas kesadaran kita juga tidak sepenuhnya. Dan dia ingin menebus kita dalam kesadarannya secara total. Sebab dia juga ingin supaya kita memuliakan Allah di dalam kesadaran kita secara total. Jadi perlu memang untuk kita belajar firman. Dan ini tidak ada lagi, yo Pak tapi kan aku tuwek, masa aku disekolahan belajar. Saudara akan tahu ya bahwa selagi kita masih punya nafas kehidupan dan diberi waktu oleh Tuhan untuk kita belajar firman, maka batasan usia itu tidak lagi menjadi persoalan. Selagi kita ingin menggebu-gebu belajar, Tuhan pasti akan mempercayakan itu juga kepada kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang disebut dengan kekekalan. Nah Alkitab itu melihat di mana ada suatu waktu, ada suatu keadaan ketika waktu itu belum ada. Nah saya akan mempermudah dengan memberikan ilustrasi di slide saya. Coba bisa diklik teman-teman multimedia. Nah perhatikan ini. Oke. Ayo diklik satu. Puji Tuhan. Klik lagi. Nah, ada satu waktu, ada satu periode yang disebut dengan kekekalan. Oke? Ini ya, kekekalan. Lalu di dalam kekekalan ini itu kan tidak ada waktu tuh, seperti yang tadi saya bilang di awal kan. Betul ya? Di mana hanya ada Allah itu di dalamnya. Baru kemudian di dalam kekekalan ini Tuhan menciptakan satu timeline, satu garis waktu yang ditandai dengan apa? Rotasi gelap dan siang tadi. Coba diklik lagi satu. Oke. Klik terus. Ya, ini disebut dengan garis waktu, saudara. Di situ Allah menciptakan awal dan akhir dari garis waktu itu. Diklik lagi. Oke, lagi. Nah, itu awal. Terus, satu lagi. Akhir. Jadi Allah itu sebetulnya di dalam kekekalan telah menciptakan waktu ketika awal dunia ini ada, bahkan waktu ketika pada akhirnya semua ini berakhir. Nah kamu saya, nah gampang itu contoh misalnya, kalau saudara lihat Alkitab saudara, ini sudah mencakup tentang kebenaran ini. Ada kejadian yang mengkisahkan tentang awal mula penciptaan. Ada wahyu yang menciptakan tentang apa? Akhir dari segala sesuatu. Nah kamu saya,
Dan semuanya itu telah jadi satu titik di hadapan Tuhan. Kita ini yang menjalani waktu atau garis waktu itu secara kronologis, day by day, month by month gitu. Bulan demi bulan kita jalan itu, tahun demi tahun, dalam garis waktu itu. Tapi di hadapan Allah, awal dan akhir itu satu titik, selesai. Amin, saudara. Begitu. Itulah cara Allah itu melihat waktu itu. Di dalam kemahatauan dan ketidakterbatasannya itu. Dia melihat waktu itu sebegitu luar biasanya. Bagi diri Allah yang ada di dalam kekekalan itu, karena dia di saat yang sama ada di dalam kekekalan, di saat yang sama dia juga ada di dalam keterbatasan waktu itu, temporary itu, disitulah letak luar biasanya Allah. Kalau kita tidak bisa melihat hari esok, betul ya? Ini hari apa, saudara? Minggu. Besok hari apa? Senin. Seninnya sudah ada belum? Bagaimana kita tahu apa yang terjadi pada Senin? Bagi kita Senin belum ada. Tapi bagi Allah Senin, Selasa, Rabu, dan sampai akhir dunia. Semua itu telah satu titik di depan matanya itu. Nah kamu saya. Begitu luar biasanya Allah itu. Itulah sebabnya betapa kita harus tahu ya. Bahwa memang Allah lah yang menciptakan waktu. Baik waktu yang temporary ini, yang sementara ini, yang kita harus menjalannya di garis waktu itu, maupun waktu dalam perspektif kekekalan. Dia yang memiliki, dia yang menciptakan, dia yang berkuasa atasnya. Itulah sebabnya di bagian yang kedua kita perlu merenungkan tentang bagaimana cara kita untuk menjalani hidup di dalam waktu itu. Antara kita dengan waktu. Sudah sama halnya dengan kita dan semua ciptaan yang lain, kita sudah tahu bahwa waktu itu diciptakan oleh Allah, betul ya? Di bagian kedua ya, antara kita dengan waktu. Waktu itu diciptakan oleh Allah, seperti yang saya sampaikan di bagian pertama. Kalau waktu itu diciptakan oleh Allah, berarti sama dengan ciptaan yang lain seharusnya yang diciptakan untuk memperlengkapi kita, untuk bersama-sama kita gunakan dan hidup di dalamnya. Demikian juga antara kita dengan waktu. Maksud saya begini, kenapa sih manusia itu kok diciptakan di hari ke-6? Ada yang tahu jawabannya? Loh ini pertanyaan, pendeta tanya kok tidak dijawab. Atau saya perlu kasih ngomban, aduh dompet saya ketinggalan lagi itu di tas saya. Ada yang tahu enggak? Kenapa kok manusia diciptakan di hari yang ke-6? Nah, ini kecuali Bapak dan Ibu Gembala enggak usah jawab ya toh, pasti tahu gitu. Jemaat, karena kalau manusia diciptakan di hari pertama, lo mau ditempatkan di mana? Bumi belum berbentuk dan kosong. Halo? Mau ngawang-ngawang ke manusia itu. Manusia bahkan kalau diciptakan di hari kedua juga kesulitan tuh. Belum ada terang, belum ada gelap. Diciptakan di hari yang ketiga pun juga kesulitan. Bahkan kalau hari kelima pun juga kesulitan. Kenapa? Karena bumi belum ready, belum siap untuk ditempati manusia. Sampai setelah seluruhnya ready, well prepared, Allah menciptakan manusia. Jadi seolah-olah melalui penciptaan itu, kisah penciptaan, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu diciptakan Allah terlebih dahulu. Untuk kemudian apa? Digunakan oleh manusia. Itu jadi semacam support system bagi manusia. Nah kamu saya. Itu jadi sesuatu yang memfasilitasi manusia. Gitu. Satu kali saya datang ke rumah teman saya, Bapak Ibu. Dia ini baru beberapa bulan nikah. Lalu kemudian saya dikabari, puji Tuhan istrinya hamil. Lalu kemudian di bulan ketiga atau berapa kehamilan istrinya ini saya datang ke rumahnya. Terus saya lihat dia lagi sibuk, ada tukang di rumahnya. Sorry ya brother, ini rumahnya lagi berantakan, soalnya lagi nyiapin kamar buat anak, dia bilang. Oh ya, wow puji Tuhan. Anakmu cewek kah? Iya, karena kamarnya itu serba pink gitu ya. Sudah ada boneka-boneka dan yang lain, semua keren-keren sekali Bapak Ibu. Lalu kemudian, oh keren ya, sebelum anak lahir sudah di prepare ini ruangannya. Iya brother. Saudara, waktu saya lihat itu, tiba-tiba saya itu seperti diingatkan Tuhan tentang bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu. Seperti seorang bapak mempersiapkan kamar bagi anak yang akan dilahirkannya itu. Ya bukan dia yang melahirkan, istrinya yang melahirkan. Tapi maksud saya anak yang akan lahir dalam keluarganya itu. Begitu juga Allah itu. Siapkan tempat tidurnya, siapkan ininya lah, siapkan mainan-mainan, semuanya. Sehingga waktu anak itu lahir, anak bisa menikmati semua fasilitas yang ada.
Nangkap ya? Waktu adalah ciptaan Allah dan sama seperti ciptaan yang lain diciptakan untuk memperlengkapi, untuk mendukung, jadi support system dan bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan waktu. Tapi kalau kita mau jujur ya, kalau kita hidup berdampingan dengan waktu ini rasanya juga sama seperti kita hidup berdampingan dengan semua ciptaan yang lain. Apakah saya bisa katakan bahwa kita ini hidup harmonis dengan ciptaan yang lain? Coba pikirkan baik-baik. Ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa di Taman Bungkul itu kan, kenapa sudah tahu? Ya enggak di Taman Bungkul, Taman Bungkul kita makan rawon di sana itu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dosa di Taman Eden itu, sebelum jatuh dosa, mereka hidup harmonis ya, satu dengan yang lain. Hawa dengan Adam, Adam itu kalau muji-muji ciamik sebenarnya, inilah dia wanita dari dagingku itu, betul? Daging dari daging, tulang dari tulangku, dipuji-puji, dibangga-banggain sebelum jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, Adamnya yang tadi muji-muji bilang apa? Gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini loh, begitu. Betul ya? Jadi sebelum dosa semua harmonis, setelah jatuh dalam dosa, nah gantian ini ibu-ibu, ngrungokno anjen wong lanang yang lambene pacaran muji-muji kon sayangku sing paling cantik, saiki kok gak tau dilirik, gak tau begitu itu. Gantian kan biar imbang ya Bu ya. Tadi soal shopping ya oke lah gitu. Jadi begitu loh Saudara. Yang saya maksudkan apa? Pasca dosa tidak ada lagi yang harmonis antara manusia dengan ciptaan yang lain. Manusia dengan alam tidak lagi harmonis. Tidak ada tuh. Zaman sebelum kejadian pasal 3, lalu kemudian Adam berlari-lari ke tempat tinggi soalnya banjir. Enggak ada, Saudara. Enggak ada. Kenapa? Manusia berdampingan dengan harmonis dengan ciptaan yang lain. Begitu juga tidak ada cerita itu ada binatang yang disebut dengan binatang buas. Karena apa? Waktu sebelum jatuh dalam dosa diceritakan bagaimana Adam itu keringetan, gobios gitu, dia namanya the meaning of gobios. Kenapa lari-lari dikejar apa harimau? Enggak ada, harmonis semua. Tapi pasca dosa semuanya rusak. Termasuk relasi manusia dengan ciptaan yang lain. Betul ya? Makanya kalau hari ini ada gegeran suami istri, jangan bilang karena gak cocok. Aku kerasa loh, dia memang gak cocok, memang jong. Kawin wis 30 tahun kok bilang gak cocok. Anak wis 4 gede-gede wis kawin kabeh itu bilang gak cocok. Itu kalau sudah beli ya, beli sandal, oke, di toko sandal Happy atau manapun lah itu, Bata atau apapun mereknya, beli. Lalu, loh ini kok kiwa kabeh, gak cocok ini. Nah gitu tuh. Itu gak cocok gitu. Sebelum dibeli wis krosok gitu. Loh ini sudah 30 tahun kawin, anaknya wis gede-gede. Gak cocok kan sini. Itu bukan gak cocok, itu karena dosa. Nangkap saya? Karena dosa lah terjadi apa? Disharmoni. Kita dengan waktu rupanya juga begitu. Buktinya apa? Hari ini hanya ada 2 kutub ya. Yang pertama, kutub pertama adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sedemikian rupa. Betul ya? Tidak harmonis berjalan dengan waktu. Atau kutub yang kedua, orang-orang yang selalu dikejar-kejar dengan waktu. Betul? Hanya ada 2 itu. Nah Allah ingin mengembalikan kepada kita itu sesuai dengan mandat Allah. Kita hidup harmonis di dalam waktu. Itu yang dikehendaki Allah. Waktu kita tahu bahwa waktu itu adalah diciptakan oleh Allah bagi kita, maka mestinya kita bisa hidup harmonis dengan waktu. Itulah desain Allah dalam kehidupan kita untuk berdampingan dengan waktu yang juga adalah ciptaan Allah. Di dalam dosa, tidak ada yang hidup harmonis dengan waktu. Orang-orang merasa dikejar-kejar oleh waktu. Ada lagi misalnya juga, pertambahan waktu itu tidak menjadi hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita tahu semakin bertambah waktu, semakin kita tua. Semakin kita tua, semakin kita apa? Kerut di mana-mana. Haleluya. Gitu. Makanya bingung kabeh. Aduh, siapa ya yang sama rekomendasikan tarik benang sing enak gitu ya. Benang bol kayak, benang apa ya. Biar enggak kerutan atau bingung semua. Bahkan sekarang itu enggak sedikit ibu-ibu yang kalau ulang tahun ditanya, umur berapa? Pokoknya gitu. Malu saudara. Malu, kenapa? Bertambah usia. Belum juga apa, dengan bertambahnya usia,
Dengan bertambahnya waktu yang Tuhan beri di dunia ini, keadaan kita tidak semakin baik loh, maafkan saya. Secara fisik kita semakin merosot. Makanya hari ini anak-anak muda yang dempal-dempal, gak usah sombong. Sekarang mentang-mentang dempal, dikit-dikit garuk-garuk. Supaya apa? Kelihatan di sini ada mangganya. Cuma fungsinya cuma garuk-garuk, cuma kelihatan supaya ini bisa aku lihat. Aduh, nanti sudah waktu bertambah, podo. Ya toh? Tadi saya jalan itu di Jalan Dharma Usada itu ada anak-anak ini muda-muda lari-lari. Saya lihat keren-keren ya, lari-lari. Dia yang lari, saya cuma lihat, saya melok menggos-menggos. Waduh, keruyotan, bagus-bagus badannya. Dia yang lari, saya cuma lihat, saya di mobil, melok menggos-menggos. Kan dia yang melayu itu. Anak muda kuat-kuat, tapi waktu berjalan. Come on, kita mesti harus tahu bahwa apa? Pada waktunya kita juga akan renta. Betul ya? Melaku didik, ojo banter-banter, aku gak kuat gitu ya. Tapi begitulah kita itu di dalam waktu Bapak Ibu. Pertambahan waktu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bahkan. Kenapa? Karena nyatanya di dalam dosa kita tidak lagi bisa bilang bahwa kita ini harmonis hidup di dalamnya. Tapi dengar baik-baik, hari ini ada kabar kesukaan, yaitu apa? Bahwa di dalam Tuhan kita akan menggunakan waktu hidup kita seefektif mungkin, harmonis dengan waktu, seperti yang didesainkan Allah pada mulanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu mengetahui bahwa apa? Bahwa Allah itu adalah Tuhan atas waktu. Inilah cara supaya kita bisa kembali harmonis hidup di dalam waktu. Yaitu apa? Menyadari bahwa Allah itu Tuhan atas waktu. Tidak perlu diragukan karena memang Allah yang menciptakan waktu. Betul ya? Tapi dia itu dengar baik tidak hanya sekedar menciptakan, lalu diberikan kepada manusia untuk hidup di dalamnya, and then kemudian dia tidak lakukan apa-apa. No. Ada satu kelompok yang disebut dengan deisme, pemahaman yang disebut dengan deisme, yang berkata bahwa Allah itu hanya menciptakan sistem di dalam waktu kehidupan itu. Semuanya berjalan by sistem yang diciptakan oleh Allah. Allah tidak lagi terlibat di dalamnya, Allah tidak lagi intervensi di dalamnya. Contohnya begini. Kalau ada seorang anak yang lahir dalam sebuah keluarga, itu bukan lagi karena kedaulatan Allah atau intervensi Allah, tapi semata-mata karena sistem yang dibuat Allah, yaitu apa? Kalau yang laki sama yang perempuan ini, suami istri ini sama-sama produktif, ya bisa punya anak, nangkap saya. Itu sistem yang dibuat Allah. Ada deisme itu mengatakan begitu. Anak itu lahir ya karena apa? Bapaknya produktif, ibunya produktif, TV-nya rusak. Jadi gak ada hiburan, terus bikin anak. Enggak. Deisme mengatakan begitu. Tapi no, Alkitab menolak pandangan itu. Yang Alkitab katakan, waktu Allah menciptakan waktu, di saat yang sama, dia terus berdaulat di dalam waktu itu. Allah itu adalah Tuhan atas waktu. Buktinya apa? Dia bisa mengendalikan waktu dan tidak dikendalikan waktu. Bandingkan dengan kita ini dikendalikan waktu loh. Saudara pikir kita mengendalikan waktu? No, kita berusaha untuk memanage waktu. Tapi sebetulnya kita itu dikendalikan waktu. Ibadah pun juga dibatasi oleh waktu kan. Makanya kalau pengkhotbahnya terlalu lama itu ada yang bagian kurang 10 menit, kurang 5 menit, nah begitu. Kita itu dikontrol oleh waktu, masih mending begitu. Ada gereja yang lain itu pakai lampu Bapak Ibu. Hijau boleh terus khotbah, kuning siap-siap wis mau masuk kesimpulan. Merah, berhenti itu. Masih lebih bagus, ada yang lain lagi tuh, gereja lain lagi, begitu sudah waktunya sudah lebih merah sampai beberapa menit, langsung mati mikir. Enggak ada lah gereja begitu, cek 6 menit sudah ya tuh, Masya Allah itu. Enggak ada ya. Padahal saudara mesti tahu ya, sebetulnya ya bagi pengkhotbah ya ini, jujur saja, khotbah panjang maupun pendek loh, podo ae. Saya tahu podo apanya? Enggak ada kalau khotbah panjang, Pak tadi karena Bapak ini lebih 15 menit, kami tambahi ya Pak rotinya. Enggak ada. Sama. Tapi kita ini, saya itu pelayanan enggak memikirkan amplop Bapak Ibu, sungguh. Isinya, kerungu aku tuh gini, ya ada yang bilang gitu. Dengar, saya masih belum budek, haleluya. Gitu. Isinya, enggak, saya juga enggak mikir isinya Bapak Ibu. Saya tahu kenapa? Karena ada bendahara gereja yang bagian mikir itu, jadi saya tinggal khotbah saja. So, dengar baik ya,
alih-alih seperti kita itu dikontrol oleh waktu, Allah lah yang mengendalikan waktu. Coba lihat Yosua pasal 10, Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai 14. Sama itu, buktinya apa? Sudah jam segini saya buka ayat, saudara. Duh Allah tak kira wis terakhir, cek buka ayat lagi. Bukti bahwa kita dikendalikan waktu. Cari ini mau cepat. Ya ben saudara semangat. Yosua pasal 10 ayat yang ke-12 sampai 14. Iya, puji Tuhan. Tapi saya melihat dari mimbar, tidak ada jemaat yang ngantuk, semua antusias semuanya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Yosua 10 ayat 12, 14. Jangan kalau saya sudah ngomong begini, pendeta ini aku melek terus tambah suwe, tak ngantuk-ngantuk noai gitu. Jangan. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Perhatikan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis di dalam kitab orang jujur, matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Menarik saudara. Jadi ada satu waktu di mana waktu itu berhenti. Dan siapa yang sanggup menghentikannya? Ya jelas Tuhan. Karena waktu itu berhenti sebagai apa? Sebagai konsekuensi dari jawaban Tuhan atas doanya Yosua. Nangkap? Yosuanya berdoa kepada Allah, Allah yang menjadi Tuhan atas waktu, menghentikan waktu itu. Wah keren sekali saudara. Tapi yang unik Bapak Ibu ya, bahwa ternyata waktu itu memang kata Agustinus itu tidak dipengaruhi dengan apa? Dengan sebab akibat pergerakan alam semesta ini. Kenapa? Karena ada Yosua ini. Di mana matahari berhenti bergerak, tapi waktu itu tetap ada loh. Buktinya apa? Buktinya masih ada peperangan, masih ada proses-proses alam yang terjadi. Tapi somehow itu uniknya, di situ dikatakan matahari itu berhenti bergerak. Wah keren luar biasa. Nah memang kalau saudara paham tentang ilmu pengetahuan alam, mungkin ada yang kritis dan berkata, loh Pak, bukannya memang matahari itu tidak bergerak ya? Walaupun waktu saya khotbah begini tadi, saudara juga begini aja, gak ada yang salah dengan ayat itu. Tapi sebetulnya ya, kalau kita kembali kepada ilmu pengetahuan alam, matahari memang tidak bergerak. Bumilah yang bergerak mengitari matahari. Betul ya? Gitu. Lalu apakah Alkitabnya salah? Tidak. Saudara perlu tahu bahwa Alkitab itu ditulis dalam perspektif manusia. Maksud saya apa? Kalau saudara keluar nanti lihat matahari, mana yang saudara pikirkan? Mataharinya yang bergerak atau buminya yang bergerak? Matahari. Dalam perspektif manusia. Dan kita perlu tahu, ini juga tidak salah kalau Alkitab ditulis dengan cara begitu. Kenapa? Karena Alkitab itu bukan buku IPA. Halo? Enggak. Jadi kita perlu tahu hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Dan jemaat itu perlu kritis. Kalau mendengar khotbah perlu kritis. Saya punya anak rohani, tak ceritani dikit, enggak apa-apa ya. Gak usah Pak, wis kesuwen. Bentang. Jangan belit-belit lah waktu sama Tuhan itu. Saya punya anak rohani namanya Vincent. Saya kenal dia sejak dia kelas 3 SD. Saudara tahu kelas 3 SD itu. Wih, kalau nyembah Tuhan, yes Lord, thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Luar biasa sekali anak ini. Keseriusannya sama Tuhan. Wih, bukan cuman itu. Menurut saya dia ini jenius Bapak Ibu. Saya ngomong sama dia tentang firman, kelas 3, kelas 5 saya mengikuti. Kenapa? Karena mami papinya ini nitipkan dia ke saya dalam pertumbuhan rohaninya. Jadi dia jadi anak rohani. Kenapa? Pertanyaannya luar biasa kalau soal firman. Saya ngomong sama dia itu, kayak sudah ngomong sama adik-adik di mahasiswa teologi gitu. Cerdasnya luar biasa, bayangkan ya. Saya itu suruh baca Kejadian pasal 1, saya bilang, Vincent enggak usah banyak-banyak ayat yang dibaca ya, pokoknya kamu gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia baca 2 ayat, hasilkan 17 pertanyaan. Bayangkan itu. Bumi belum berbentuk dan kosong, dia datang ke saya. Om Petra, kosong itu ternyata bukan empty loh tapi vacuity. Apa bedanya Vin? Loh beda, kalau empty itu misalnya ini ya, misalnya ini tak kasih contoh misalnya ya. Ini bukan saya haus loh saya, ini cuma contoh saja. Gitu.
Misalnya ya, empty itu begini, ini ada satu tempat berisi air mineral, oke? Oke, lalu saya minum. Terima kasih Tuhan, haleluya. Misalnya ya, empty itu, kalau misalnya air ini saya minum sampai habis, kata yang dipakai adalah empty. Untuk menunjukkan ada tempat, tidak ada isinya. Nangkap ya, itu empty. Kalau vacuity itu bukan hanya tidak ada isinya, tapi bahkan tidak ada tempatnya. Nangkap maksud saya? Betul-betul kosong. Makanya kenapa kalau motor atau mobil kita itu bensinnya habis, jarumnya pasti menuju ke huruf E. E itu apa? Entek, betul. Memang, kalau sesama hamba Tuhan itu mesti begitu ya. E itu bukan entek. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu, itu maksudnya. Lalu saya bilang, apa masalahnya dulu? Kalau itu vacuity Om, enggak ada, betul-betul enggak ada apa-apa. Berarti kan enggak ada inti bumi. Kalau enggak ada inti bumi, bagaimana air itu bisa berkumpul di satu tempat? Ini anak cerdas sekali. Wis pantes mami papinya nitipkan ke saya itu pantes itu. Udah saya suruh baca 1 Samuel 17, lucu dia telepon saya. Om Petra ini kan katanya Daud bilang bahwa orang Filistin yang tidak bersunat itu, maksudnya menuju kepada Goliat. Terus dia tanya, Daud tahu dari mana kalau Goliat belum sunat? Matang sudah. Ini anak cerdas sekali. Saya tanya, Vincent pernah tanya sama yang lain belum sebelumnya? Pernah. Tanya sama siapa? Mami. Terus Mami jawab apa? Ya gak tahu Vin, paling sebelum perang mereka satu toilet sama-sama. Terus intip-intipan, ya enggak lah gitu. Tapi puji Tuhan saya belajar firman, saya bisa jelaskan gitu. Oh sungguh, satu kali dia datang ke saya. Om Petra, aku pengen nginjili Bobo. Neneknya dia, keren. Loh, terus kenapa Vin? Aku pengen nunjukin ke Bobo kalau ada surga dan neraka. Di surga itu ada apa sih Om? Di surga itu Vin, ada terang benderang. Jalannya dari emas, gituin. Terus di neraka ada apa? Di neraka itu ada gelap gulita, ada ratap tangis, ada api yang bernyala-nyala. Saya bilang begitu. Sudah tahu, waktu itu dia kelas 5 SD. Mukanya santai, pertanyaan ini sih enggak santai. Dia tanya begini, loh Om Petra, kalau di neraka itu ada api yang bernyala-nyala, mana mungkin ada gelap gulita? Kelas 5. Saya ngomong sama saudara begini aja tadi enggak ada masalah, itu di neraka. Anak saya yang kedua tak kasih nama Vincent, supaya juga moga-moga bisa sepinter dia. Tapi memang anak saya yang kedua juga pinter. Salah satu cirinya apa? Debat terus sama bapak, ya haleluya. Gitu. Gitu. Tapi anyway Bapak Ibu dengar baik-baik. Jadi maksud saya begini, jelas bahwa apa? Allah yang mengendalikan waktu itu. Makanya kita harus menyadari itu. Seorang yang bernama Lorraine Boertner, dia ini adalah seorang teolog, saudara. Buku-bukunya adalah buku-buku yang luar biasa. Kalau saudara cinta sama teologi ya, at least mesti harus baca bukunya Boertner ini. Dia berkata begini, kita adalah makhluk waktu dan seringkali melupakan fakta bahwa Allah tidak terbatas seperti kita. Di dalam waktu itu maksudnya. Apa yang kelihatan bagi kita sebagai lampau, sekarang dan akan datang, semuanya adalah sekarang bagi pikirannya. Itu adalah sekarang yang kekal. Itu adalah yang tinggi dan yang mulia, yang mendiami kekekalan. Adalah dia. Maksud saya apa? Kita ini terbatas pada 3 bagian waktu yang paling sederhana yang kita tahu. Masa lalu, masa kini, masa depan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu kan? Halo? Sama seperti kita tidak bisa melangkah ke masa depan. Halo? Begitulah kita itu, terbatas. Tapi Allah tidak terbatas. Sebab dialah Tuhan atas waktu. Makanya kita bisa percaya bahwa semua janji-janji yang diucapkannya bagi kita, yang sudah dijanjikannya bahkan ribuan tahun yang lalu, pasti akan tergenapi. Kenapa? Karena di saat yang sama dia berdiri di waktu yang kita sebut sebagai masa lalu, sebetulnya waktu yang kita tahu sebagai masa lalu juga adalah masa depan di hadapannya. Nah maksud saya, bagi kita ucapannya adalah masa lalu itu. Janjinya diucapkan di masa lalu. Halo? Bagi dia, di waktu yang kita sebut sebagai masa lalu ini, juga di saat yang sama adalah masa sekarang bagi kita, masa depan juga bagi kita. Nah, saudara kayaknya kurang manduk. Boleh 3 teman-teman muda, yang pakai batik-batik sini. Ini unyu-unyu semua. Sini sayang, sini sama Om maju dulu sini.
Ayo, sini, bantu saya, thank you. 3 orang. Ayo, 1 di sini, oke. Kamu sini juga. Nah, oke, ya sini aja, tengah, oke. Agak ke tengah dikit, brother, thank you. Ini adalah representasi dari, iya ini saya minta maaf pada kameramen ya, jadi harus naik ke atas itu, enggak apa-apa ya. Saya dulu juga pelayanan sebagai kameramen, saya melayani hampir di semua lini pelayanan, main musik juga iya, pegang kamera juga iya, dan saya tahu pengkhotbah yang paling disukai kameramen, sing anteng di mimbar, wis enak ya wis di zoom out, wis beres, tinggal ngapa-ngapain. Kalau ada pengkhotbah yang pencilan, gitu. Coba ini misalnya ya, udah di sini, dia ini representasi dari masa lalu, oke? Sahabat saya ini adalah representasi dari masa kini. Dan tentu saja dia adalah representasi dari masa depan. Kita ada di mana? Di sini dong. Masa kini dong. Betul ya? Semua janji firman Tuhan yang kita baca, kita lihat itu adalah apa? Semua yang ada di masa lalu kan? Betul ya? Tapi di hadapan Allah, tidak ada masa lalu, masa kini, masa depan. Di hadapan Allah, semua ini satu titik. Nangkap maksudnya? Jadi waktu kita mendengar atau membaca Tuhan berfirman di masa lalu itu, sebetulnya bagi Allah di saat yang sama dia juga sudah ada di masa depan. Makanya semua yang disampaikannya di masa lalu pasti tergenapi di masa yang depan itu. Kenapa? Karena dia yang berkuasa atas waktu, dia mengontrol, mengendalikan semuanya sehingga apapun yang dijanjikannya pasti akan tergenapi pada waktunya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Thank you teman-teman. Thank you. Jadi inilah yang harusnya kita pahami. Sehingga waktu kita memahami bahwa dia adalah Tuhan atas waktu, kita tidak dikejar-kejar oleh waktu. Seolah-olah kita terbatas dalam waktu, seolah-olah kita tidak punya waktu lagi. Akibatnya apa? Bukan semangat yang positif, tapi semangat yang negatif. Yang akhirnya membuat kita capek dalam menjalani kehidupan. Akibatnya apa? Misalnya ya kita tidak tahu waktu itu, kerja tidak tahu waktu. Kita pikir itu sesuatu yang bagus karena menunjukkan semangat. Padahal tidak. Itu hanyalah bentuk dari betapa kita diperbudak oleh waktu. Tapi kalau kita tahu Allah di atas waktu menata semuanya yang terbaik, maka kita tahu juga ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Tidak ada lagi tuh jemaat yang pulang dari kantor, bawa masalah, bawa pekerjaannya yang dari kantor di rumah. Sehingga di rumah dia bisa menggunakan waktunya untuk istri, untuk anak-anak. Dan menyerahkan semuanya di dalam kedaulatan Allah yang menata waktu. Nggak maksud saya? Tidak ada lagi tuh. Bapak pulang ke rumah, lalu masuk HP-an, ngurusi tender, ngurusi kerjaan, anaknya mau main-main. Aku jadi sibuk. Anak saya ini, anakmu kawan tolong, kawan gak ajanmu, aku jadi ngurusi. Gak ada. Kenapa? Kita tahu Allah yang menata waktu. Saya punya teman pengusaha Ciamis, waktu ke gereja, dia matikan handphonenya. Tidak ada lagi, bahkan misalnya ya, kabar soal tender atau ada orderan masuk, dia tidak pedulikan semua itu. Dia bilang begini, saya tidak akan bertambah miskin hanya dengan memberikan 2 jam saya untuk Tuhan ketika saya di dalam gereja. Saya bisa saja itu kehilangan orderan, tapi saya percaya waktu ditata oleh Tuhan. Nah kamu saya, itu kalau orang kembali pada desain Allah untuk hidup berdampingan dengan waktu. Sebab mempercayakan semua yang terjadi di dalam waktu, di dalam penataan Allah. Ia menetapkan peristiwa-peristiwa di dalam waktu itu. Makanya kalau saudara lihat ini ayat yang terakhir. Mazmur 135 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Perhatikan, Mazmur 135 ayat 6 sampai 7. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Semua itu nampak adalah hal-hal yang alami. Ya kalau ada hujan ya pasti ada kilat, ada petir, betul kan? Semua hal itu nampak sesuatu yang alami. Ada kabut naik ke ujung bumi, semua itu hal-hal yang nampak alami. Tapi sebetulnya semua yang nampak berjalan alami, semuanya itu dikatakan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Dengan kata lain apa? Bapak Ibu indikasi Tuhan dengar baik-baik ya. Bahwa Allah itu menata semua peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita di dalam waktu itu. Makanya di slide yang terakhir ini, perhatikan baik. Perhatikan baik, kasih ininya yang ada ilustrasinya itu, coba diklik teman-teman. Oke, nah ini
Hadiah terus, klik, terus. Saya jadi kayak tukang parkir ya, terus, oke. Terus teman-teman, baik. Oke, ini yang tadi ya. Allah di dalam kekekalan menciptakan garis waktu, ada awal, ada akhir, terus. Oke, 3 klikan lagi. Sampai kemudian bukan hanya awal dan akhirnya saja yang ditetapkan oleh Allah, lanjut. Tapi juga, satu lagi, peristiwa-peristiwa di dalam garis waktu itu, semua ada dalam kedaulatan Allah. Ada awal penciptaan sampai akhir dari segala sesuatu dalam kehidupan. Tapi masing-masing peristiwa demi peristiwa ini juga ditetapkan oleh Allah. Kapan kita lahir, kapan kita mati. Kapan kita masuk orderan, kapan kadang-kadang kita merugi pun. Semuanya dalam kedaulatan Allah. Saya tahu apa yang sedang terjadi di dalam gereja. Kita yang kita kasihi ini. Tapi saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, bahwa tidak ada perkara apapun yang terjadi bagi hidup anak-anak Tuhan, kecuali di dalam kedaulatan Allah. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu pasti demi mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. That's for sure. Itu pasti, karena Allah intervensi di dalam waktu. Sehingga apa yang terjadi, semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Kalau kita tahu hal ini Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang hidup dalam damai sejahtera. Kita tidak menyia-nyiakan waktu, kita juga tidak diuber-uber dengan waktu. Sebab kita mempercayakan bahwa ada waktu Tuhan di balik segala peristiwa yang terjadi bagi hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan Tuhan atas waktu itu? Apakah kita tetap mau berusaha mengendalikan waktu hidup kita seturut dengan kehendak kita? Atau kita menyandarkan segala sesuatunya di dalam Tuhan, sembari kita memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara mau kembali pada desain Allah untuk kita hidup selaras di dalam waktu Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang mengontrol, yang intervensi, yang berdaulat, yang menjadi Tuhan atas waktu. Segala sesuatu yang sedang kita inginkan pasti akan digenapi Tuhan seturut dengan waktunya. Bahkan jika tidak pun, maka waktu Tuhan yang terbaik akan dinyatakan bagi kita semuanya. Percayakan semuanya, tidak usah terlalu gelisah, tidak usah merasa guilty feeling dengan masa lalu, sampai-sampai kita ini terbebani di masa kini, tidak usah. Tidak usah juga bingung dengan pencapaian target masa depan, sehingga kita hanya apa? Mengalami kegagalan demi kegagalan, penyesalan karena kita tidak berhasil mencapai apa yang kita targetkan. Dengar baik-baik, Allah itu berkuasa atas masa lalumu, atas masa kini, masa depan juga di saat yang sama. Pasti itu. Serahkan saja semua pada Tuhan. Berjalanlah saja di dalam aliran yang dikehendaki Tuhan. Sembari kita terus mempercayakan waktu hidup kita di dalam Tuhan. Akan ada pencapaian-pencapaian yang mungkin tenggat waktunya tidak seperti yang kita inginkan. Tapi semuanya terjadi dalam kedaulatan dan intervensi ilahi. Dan itu pasti yang terbaik bagi hidup kita. Ada yang kepengen menikah di usia 25. Ternyata 27 cik durung payu-payu. Wes tak obral lo padahal. Aku ini ada ibadah kaum muda. Wes ini ada tumpang tangan buat yang jomblo. Maju duluan Pastor misalnya. Kok gak payu-payu ya? Operasi plastik sih. Enggak. Percaya sama waktu Tuhan. That's okay. Makanya orang tua enggak usah kejar-kejar anak. Ya apa sih ini? Kalau kawin 2 tahun turun duwe anak. Kurang apa meneh? Gak ngerti tak carane tak ajari. Bikin mateng gitu ya. Tidak usah diuber-uber, wes biarkan saja. Kasih nasihat yang baik. Demikian juga dalam pekerjaan, pelayanan kita. Ada waktu Tuhan yang akan tergenapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Saya mengucap syukur, saudara semuanya bisa fokus kepada firman Tuhan begitu luar biasa hebat. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur untuk jemaat yang cinta firman Tuhan. Yang dari mata mereka hamba bisa melihat gairah mereka untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Terima kasih bahwa di gereja ini Tuhan karuniakan jemaat-jemaat yang rindu mendengar firman-Mu. Kiranya pertumbuhan rohani bahkan juga berkat jasmani Tuhan limpahkan untuk mereka semuanya ya Allah. Berkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam hidup kerohanian mereka, kedewasaan rohani mereka. Beri cinta akan Tuhan, beri cinta akan firman yang lebih lagi. Dan hamba-Mu berdoa supaya kiranya melalui khotbah ini kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan atas waktu. Tuhanlah yang memberi waktu bagi kami untuk kami hidup berdampingan secara harmonis, menggunakan waktu dengan setepat-tepatnya, tidak bermalas-malasan dan menyia-nyiakannya, tapi juga tidak dikejar-kejar dengan waktu. Biarlah kami sepenuhnya
menyerahkan segala peristiwa dalam waktu hidup kami ini kepada Allah yang menggenggam kehidupan dan waktu hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati firman, mari bersama-sama berkata. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Abahnya, Pak Pendeta